Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ambil judul Bapak Ibu, bukan sertifikat pelatihan. Ternyata ada dua hal yang perlu diwaspadai dan berpengaruh ya di dalam penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Kita tahu Bapak Ibu bahwa tidak sedikit ya teman-teman guru berburu sertifikat dalam rangka untuk mengisi atau untuk mencari bukti dukung dari peningkatan kompetensi. Bukan tidak penting, tetapi ada yang lebih penting Bapak Ibu di dalam PMM ini terkait dengan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Dua hal itu apa saja Bapak Ibu? Silakan nanti disimak Bapak Ibu videonya ya sampai tuntas. Bapak Ibu, sertifikat pelatihan itu adalah salah satu bagian saja ya, salah satu bagian dari pengelolaan kinerja kita untuk mengisi beberapa poin terkait dengan pelatihan, pengembangan kompetensi. Tetapi ada dua hal utama yang paling penting ya di dalam penilaian kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Jadi sekali lagi perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu, kita sibuk ya mengejar sertifikat, kemudian ikut bermacam-macam kegiatan di luar sehingga tugas pokok kita sebagai guru terabaikan. Ya, kalau saya lihat fenomena yang terjadi di lapangan adalah banyaknya teman-teman guru sibuk di depan laptop begitu mengikuti berbagai kegiatan sementara tugas pokok kita untuk meningkatkan kompetensi siswa mengajar di kelas hampir saja terabaikan Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita waspadai. Hati-hati Bapak Ibu karena kalau kita terus berburu sertifikat, nah itu sepertinya nanti tugas pokok kita akan ketinggalan. Ya, sehingga yang terjadi adalah Bapak Ibu menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang semestinya begitu tidak terlalu menjadi yang utama begitu. Tetapi yang paling utama adalah dua hal itu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam era digital yang sekarang ini Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di PMM ini kan menjadi sebuah tolak ukur yang signifikan bagi para guru dan kepala sekolah. Namun di lapangan terjadi kesalahpahaman terkait dengan penilaian kinerja. Ya, di mana tadi saya sampaikan sertifikat menjadi fokus utama. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pelatihan-pelatihan dan pengumpulan sertifikat itu bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan kinerja. Jadi sebaliknya, sertifikat itu hanya berlaku sebagai bukti dukung saja, bukan penilaian inti. Nah, itu Bapak itu yang perlu kita waspadai. Nah, banyak guru yang giat mencari sertifikat melalui berbagai pelatihan demi mencapai poin pada perencanaan awal. Namun perlu dicatat bahwa pemenuhan poin dalam pengembangan pengelolaan kinerja guru bukanlah penilaian utama dalam kinerja. Tengok saja misalnya Bapak Ibu di Peraturan Direktur Jenderal GTK nomor 7607 itu Bapak Ibu, bahwa Perdirjen mengatur petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Pemenuhan poin pengembangan kompetensi termasuk rencana kerja guru dan kepala sekolah merupakan bagian dari proses evaluasi, namun bukan pada sertifikat sebagai fokus utama kinerja. Pasal 6 misalnya di dalam Perdirjen GTK Bapak Ibu menegaskan bahwa penilaian kinerja guru dan kepala sekolah itu didasarkan pada praktek kerja dan perilaku kerja. Jadi ada dua tadi saya katakan Bapak Ibu ya, saya sampaikan berdasarkan Perdirjen itu ada dua hal yang perlu kita cermati dan waspadai Bapak Ibu, dan jangan terlena Bapak Ibu gitu ya, bahwa dua hal itu adalah praktek kerja dan perilaku kerja. Nah, pada titik ini pejabat penilai kinerja akan menitik beratkan pada pencapaian indikator kerja individu dan rencana yang telah disepakati, bukan semata-mata pada sertifikat yang dimiliki. Sertifikat itu sebenarnya imbas saja, dampak saja dari satu kegiatan. Karena kita sudah selesai mengikuti kegiatan, maka
keluarlah sertifikat. Jadi Bapak Ibu. Nah, evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas guru, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai. Merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ini terbentuk guru. Ya. Dan itu semua sudah tercover sebenarnya di PMM itu Bapak Ibu. Semua sudah tercover di PMM. Tinggal Bapak Ibu bagaimana action di lapangan nanti yang melaksanakan kegiatan itu dalam proses pembelajaran, mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran. Nah, begitu juga dengan kepala sekolah. Kepala sekolah dinilai berdasarkan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu, berdasarkan regulasi yang ada, bahwa tugas pokok kepala sekolah itu ada 3. Ya, tugas pokok kepala sekolah itu ada 3, manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi. Manajerial tentu terkait dengan bagaimana mengelola sekolah, mengelola satuan pendidikan, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana merancang, menyusun program, itu adalah bagian dari manajerial. Mau dibawa kemana sekolah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, atau 4 tahun ke depan. Termasuk kewirausahaan dan supervisi. Supervisi salah satunya itu dari PMA adalah melaksanakan observasi terhadap guru di kelas. Maka penting Bapak Ibu untuk dipahami bahwa penilaian utama kinerja guru dan kepala sekolah terletak pada praktek kerja dan perilaku kerja. Jadi ada 2 hal yang patut kita cermati. Nanti di konten berikutnya saya akan coba untuk membahas ya, memberikan paparan terkait apa sih itu sebenarnya perilaku kerja, baik itu untuk guru maupun kepala sekolah. Konsepnya sudah insya Allah nanti admin siapkan Bapak Ibu, salah satu contoh begitu, atau mungkin bukan contoh ya, apa saja harus dilakukan oleh seorang guru, lalu apa saja yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah ya di dalam pelaksanaan perilaku kerja berdasarkan Perdirjen GTK 7607 itu Bapak Ibu. Jadi kita fokus pada praktek kerja ya. Praktek kerja itu seperti observasi kelas dan perilaku kerja yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dan demikian maka insya Allah ya Bapak Ibu, keberhasilan, kesuksesan dalam melaksanakan tugas ya di kelas itu akan tercapai. Jadi itu ya Bapak Ibu, 2 poin, sekali lagi 2 poin penting, yaitu penilaian kinerja terutama di dalam praktek kerja dan perilaku kerja. Itu fokus di situ Bapak Ibu. Jadi kita jangan sibuk ya mencari sertifikat, kemudian sampai mengabaikan tugas kita sebagai guru tentu, karena memang fenomena yang terjadi di lapangan sekarang ini benar-benar guru disibukkan dengan aplikasi ini, disibukkan dengan kinerja ini Bapak Ibu. Nah itu ya mungkin sedikit admin memberikan pencerahan bahwa kita fokus di dalam tadi praktek kerja dan satu lagi praktek kerja begitu, dan fokus di dalam penilaian kinerja itu Bapak Ibu. Jadi ada 2 ya, ada praktek kerja dan perilaku kerja ya Bapak Ibu. Itu saja yang dapat admin bagikan Bapak Ibu terkait 2 hal ya yang perlu diwaspadai dan berpengaruh dalam penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi bukan semata-mata untuk memburu sertifikat semata ya Bapak Ibu. Itu karena tadi kalau kita fokus di situ nanti juga tugas-tugas kita menjadi terabaikan. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat admin bagikan terkait dengan 2 hal ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.